Halo Sobat Hebat! Berbagai kabar prestasi dan cerita membanggakan kembali meramaikan Universitas Airlangga minggu ini. Sebagai kampus yang terus memberi dampak, Unair membuktikan kualitasnya lewat prestasi di kancah dunia hingga aksi nyata bagi masyarakat. Semangat positif ini terus terpancar dari kita semua, memberikan manfaat baik bagi lingkungan sekitar. Rangkuman agenda terbaru dan berita terkini sudah kami siapkan khusus buat Sobat Hebat lewat Weekly on Cam. Yuk kita simak perjalanan penuh inspirasi selama seminggu terakhir. Bareng aku Naya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, inilah informasi selengkapnya. Berita pertama, gelar kuliah tamu bersama Kemendak, Rektor Unair dorong mahasiswa jadi job creator masa depan. Universitas Airlangga kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak lulusan yang mandiri dan berdaya saing global. Melalui kuliah tamu bertajuk Young Entrepreneurs for a Better Future of Indonesia, Unair mendorong mahasiswa untuk berani mengambil peran sebagai pencipta lapangan kerja. Acara itu berlangsung pada Selasa 28 April 2026 di Aula Garuda Mukti, Gedung Manajemen Unair lantai 5, Kampus Mercy. Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian, SE, MSI, MPhil, menekankan pentingnya perubahan paradigma berpikir bagi generasi muda di tengah pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Ia mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap data statistik yang menunjukkan bahwa dari sekitar 1,2 juta lulusan sarjana di Indonesia, setiap tahunnya mayoritas justru menambah angka pengangguran terbuka. Ia menjelaskan bahwa fokus Unair saat ini tidak hanya pada proses pembelajaran di kelas, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi nyata. Dengan mentalitas yang tangguh, lulusan diharapkan tidak sekadar memegang ijazah, tetapi juga mampu membuka peluang kerja bagi sesama. Melalui kuliah tamu yang menghadirkan Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri BA MSc, ia berharap mahasiswa dapat menginspirasi untuk memulai langkah nyata di dunia bisnis. Mahasiswa pun diajak untuk konsisten, mengambil langkah kecil dan tidak getar dalam membangun bisnis yang mandiri. Sebagai penutup, kegiatan ini menegaskan pentingnya konsistensi dan keberanian mahasiswa dalam menghadapi tantangan geopolitik global. Melalui sinergi antara kebijakan pemerintah dan dukungan lingkungan kampus, diharapkan lahir generasi pengusaha muda yang inovatif dan mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional di masa depan. Berita kedua, pelantikan pengurus Ormawa Unair 2026, Rektor tekankan peran kepemimpinan mahasiswa. Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSc MPhil resmi melantik jajaran pimpinan organisasi kemahasiswaan untuk masa bakti 2026 pada Selasa 28 April 2026 di Hall lantai 1 Gedung Manajemen Unair Kampus Mercy. Pelantikan yang berlangsung khidmat ini mengukuhkan para ketua dan sekretaris dari berbagai elemen organisasi, mulai dari Majelis Perwakilan Mahasiswa, Dewan Legislatif Mahasiswa, Badan Eksekutif Mahasiswa, hingga 47 unit kegiatan mahasiswa. Acara bermula dengan pembacaan naskah pelantikan dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Dalam arahannya, Rektor Unair, Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSc MPhil menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus masa bakti sebelumnya atas dedikasi mereka menjaga dinamika kampus yang aktif dan inspiratif. Ia berharap para pimpinan baru dapat melanjutkan prestasi yang telah terukir. Profesor Madian menegaskan bahwa apa yang telah tercapai pada kepengurusan sebelumnya adalah fondasi kokoh bagi pengurus baru untuk melompat lebih tinggi. Beliau mengingatkan bahwa keberlanjutan sebuah organisasi sangat bergantung pada bagaimana pengurus baru mampu menyerap pelajaran dari masa lalu sembari beradaptasi dengan tantangan masa depan. Rektor menekankan bahwa organisasi mahasiswa adalah wadah pembelajaran nyata yang tidak tergantikan oleh bangku perkuliahan formal. Melalui Ormawa, mahasiswa nantinya akan mampu mengasah kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kepemimpinan. Ketiga hal tersebut yang akan menjadi bekal utama saat terjun ke masyarakat dan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Selain pengembangan diri, pengurus Ormawa didorong untuk menciptakan ekosistem kampus yang aman dan inklusif. Hal tersebut terrealisasi dalam pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan.
Rektor juga memotivasi para mahasiswa untuk terus membawa universitas bersaing di level internasional, mengingat posisi Unair yang kini semakin mendapat atensi kancah global. Setelah rangkaian kabar terbaru dari kampus dalam sepekan terakhir, kini kita masuk ke segmen yang paling ditunggu, yaitu kabar prestasi. Di bagian ini kita bakal menyampaikan berbagai prestasi membanggakan yang berhasil diraih oleh Sobat Hebat. Yang pastinya bukan sekadar membanggakan, tapi juga menginspirasi bagi kita semuanya. Prestasi pertama, tekuni pencak silat sebagai warisan budaya, mahasiswa Unair raih juara 2 internasional. Komitmen dalam melestarikan budaya Nusantara membawa Rohmatul Fardani Maulidia, mahasiswi program studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya, Angkatan 2023 Universitas Airlangga, meraih juara 2 kategori seni tunggal dewasa putri dalam ajang Indonesia Pencaksilat Pakubumi Open 14th Championship 2026. Mahasiswi yang akrab disapa Lili mengungkapkan bahwa ketertarikan pada pencak silat didasari oleh keinginan menjaga warisan budaya Indonesia. Bagi Lili, olahraga ini bukan sekadar ajang meraih prestasi, melainkan ruang untuk melatih kedisiplinan dan karakter diri. Ia memandang pencak silat sebagai kombinasi antara ketahanan fisik dan penghayatan nilai-nilai budaya. Dalam menghadapi kejuaraan, Lili menerapkan pola latihan rutin 3 kali seminggu bersama UKM Pagar Nusa Unair. Latihan ini berfokus pada penguatan teknik dasar seni tunggal, mulai dari ketepatan gerakan hingga keluasan jurus. Menjelang kompetisi, ia juga mengikuti latihan gabungan intensif bersama IPSI Unair untuk mematangkan performanya. Di luar jam latihan resmi, Lili tetap melakukan evaluasi mandiri guna memperbaiki kekurangan secara detail. Sebagai mahasiswi tingkat akhir, Lili menghadapi tantangan besar dalam membagi waktu antara latihan dan tanggung jawab akademik. Ia mengatasi hal tersebut dengan menerapkan manajemen waktu yang terstruktur dan menyusun skala prioritas. Menurutnya, kesibukan di dunia olahraga dan akademik justru saling mendukung dalam membentuk ketahanan mental yang kuat. Setiap kejuaraan bagi Lili merupakan refleksi dari proses panjang dan konsistensi usaha yang telah ia jalani. Kedepan, ia berharap dapat terus mengembangkan kemampuannya di bidang olahraga sekaligus menyelesaikan studi tepat waktu. Melalui perjalanannya, Lili juga mengajak generasi muda untuk berani dan konsisten dalam mengejar impian mereka. Prestasi kedua, mahasiswa Unair ikuti student exchange ke Jeonbuk National University, perluas wawasan global. Kesempatan belajar di luar negeri menjadi pengalaman berharga bagi Muhammad Diawul Faizin, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Inggris Angkatan 2022 Universitas Airlangga yang berhasil mengikuti program Student Exchange di Jeonbuk National University, Korea Selatan. Faizin mengungkapkan bahwa ia mengetahui program tersebut melalui pencarian informasi secara mandiri dari platform internasional. Tanpa proses yang terlalu rumit, ia memberanikan diri untuk mendaftar hingga akhirnya dinyatakan lolos bersama belasan mahasiswa lainnya. Selama menjalani program pertukaran pelajar, Faizin merasa tantangan terbesar muncul dari proses adaptasi lingkungan. Ia harus menyesuaikan diri dengan perbedaan budaya, sistem belajar, hingga interaksi di lingkungan internasional yang beragam. Di kampusnya saat ini, ia bertemu dengan mahasiswa dari berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari sisi akademik, Faizin menyoroti etos belajar yang sangat tinggi di Korea Selatan. Ia mengamati kedisiplinan mahasiswa yang luar biasa, terlihat dari suasana perpustakaan yang selalu ramai hingga larut malam. Selain itu, sistem pembelajaran lebih menekankan pada diskusi kelompok dan partisipasi aktif yang mendorong mahasiswa untuk lebih berani berpendapat di kelas. Lebih dari sekedar urusan kuliah, program ini membawa Faizin keluar dari zona nyaman yang membuka perspektif baru. Ia mendapatkan banyak pengalaman berharga melalui pertemuan dengan orang-orang baru dan penjelajahan tempat-tempat unik. Pengalaman tersebut membantunya lebih memahami diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Kini Faizin menjadi lebih berani mencoba berbagai hal baru, mulai dari budaya hingga interaksi sosial. Ia menyadari bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari yang membentuk pola pikir menjadi lebih luas. Prestasi ketiga, dari kesepian ke kreativitas, mahasiswa Unair ciptakan sejumlah karya sastra.
Jovita Atala, mahasiswa Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia UNAIR, telah menunjukkan produktivitas luar biasa dengan menerbitkan 9 novel dan 5 antologi cerpen. Prestasi terbarunya tercatat pada April 2026, di mana ia berhasil meraih juara ketiga dalam ajang menulis nasional melalui karyanya yang berjudul Be Quiet Please. Ketertarikan Jovita pada dunia literasi telah tumbuh sejak kecil melalui kegemarannya membaca cerita rakyat. Namun, titik balik profesionalnya dimulai saat pandemi COVID-19. Melalui platform digital dan komunitas kepenulisan, ia mulai menyeriusi hobi tersebut hingga menjadikannya sebagai sarana ekspresi hidup yang mendalam. Dalam menjaga produktivitas di tengah kesibukan kuliah, Jovita menerapkan manajemen waktu yang sangat disiplin. Ia memfokuskan pagi hingga malam hari untuk urusan akademik, kemudian melanjutkan aktivitas menulis setelah pukul 9 malam. Strategi menabung bab di waktu senggang juga ia lakukan agar tetap konsisten mengikuti berbagai target dan event kepenulisan. Meski sempat menghadapi kendala berat seperti kehilangan naskah puluhan ribu kata akibat kerusakan laptop, Jovita tetap bangkit dan menyelesaikan tanggung jawabnya kepada penerbit. Ia berpesan kepada penulis pemula untuk selalu menyusun outline demi menghindari hambatan ide. Kini, Jovita tengah menyiapkan karya terbaru bertema keluarga dan berharap impiannya untuk melihat karyanya diangkat ke layar lebar dapat segera terwujud. Oke Sobat Hebat, selesai sudah Weekly on Cam edisi kali ini. Untuk detail berita lainnya, Sobat Hebat bisa langsung membacanya di www.uner.ac.id/news. Jangan sampai ketinggalan info seru lainnya dari UNER ya. Saya Naya, pamit dulu. Tetap semangat dalam beraktivitas, selalu jaga kesehatan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam UNER Hebat.